Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Supiani pada pertemuan yang ketiga. Kali ini kita akan membahas mengenai prinsip pembelajaran paradigma baru. Bapak Ibu guru hebat yang luar biasa, kalau kemarin kita sudah membahas nih bagaimana kita menganalisis atau memahami capaian pembelajaran, menyusun tujuan pembelajaran serta alur tujuan pembelajaran, maka kalau kita ingin menciptakan bagaimana sebuah kelas yang interaktif, kita harus bisa memahami prinsip-prinsip pembelajaran paradigma baru. Jadi pada pembelajaran paradigma baru ada 5 prinsip nih Bapak Ibu yang perlu Bapak Ibu pahami supaya kelas yang Bapak Ibu kelola nanti menjadi kelas yang interaktif. Yang pertama nih, mempertimbangkan kebutuhan capaian murid saat ini. Jadi Bapak Ibu dalam memberikan pembelajaran di dalam kelas, Bapak Ibu sangat penting sekali memahami kebutuhan capaian peserta didik saat ini. Apakah peserta didik Bapak Ibu masih ada yang butuh bantuan atau butuh intervensi khusus? Apakah sudah cakap atau bahkan sudah mahir? Jadi seperti itu. Jadi bagaimana pelaksanaan pembelajaran nanti di sana? Itu yang perlu Bapak Ibu pertimbangkan yang pertama. Prinsip yang kedua adalah membangun kapasitas belajar murid untuk menjadi pembelajar sepanjang hayat. Jadi apapun pembelajaran, apapun mata pelajaran kita yang ada di kelas, lingkup materinya seperti apa, tetap kita harus bisa merancang sebuah proses pembelajaran di mana kita senantiasa membangun siswa kita supaya menjadi pembelajar yang sepanjang hayat, atau bahasa kampung saya itu growth mindset seperti itu. Kemudian yang ketiga nih, mendukung perkembangan kognitif dan karakter murid. Jadi dalam pelaksanaan pembelajaran yang kita lakukan di kelas kita yang interaktif tadi, harus kita mendukung yaitu perkembangan kognitif dan juga karakter, ya. Yang keempat yaitu kita menyesuaikan konteks kehidupan. Jadi kita dalam pembelajaran harus kita kaitkan dengan kehidupan yang benar-benar real di lingkungan kehidupan siswa kita. Kemudian yang kelima, mengarah pada masa depan yang berkelanjutan. Jadi kelima poin ini akan kita bahas nih satu persatu. Yang pertama nih, tadi mempertimbangkan kebutuhan capaian murid. Untuk bisa mengelola kelas kita dengan mempertimbangkan kebutuhan capaian murid itu, Bapak Ibu bisa melakukan yang namanya asesmen awal. Bapak Ibu bisa melihat seberapa jauh tingkat capaian peserta didik kita. Kenapa kita buat seperti itu? Supaya perbedaan kompetensi, perbedaan potensi yang ada di setiap murid itu bisa kita fasilitasi. Semisal kalau kita analogikan, murid kita di dalam kelas ada bebek, ada kelinci, ada yang pandai terbang, burung misalnya. Semuanya itu kan potensinya masing-masing. Si bebek raja berenang, si kelinci tadi jagonya lari, sedangkan si burung adalah jagonya terbang. Jadi kalau si bebek tidak perlu sekali dia harus mahir untuk terbang, karena bebek cukup dia untuk berenang. Jangan sampai kita paksakan si bebek untuk berlari cepat. Setidaknya bebek tahu teknik berlari. Samalah Bapak Ibu dengan siswa kita. Kalau misalnya bakat minat siswa kita adalah ingin menjadi pemain musik, kalaupun mungkin pelajaran fisika, pelajaran matematika yang rumit tidak dapat dikuasainya, ya bukan berarti capaian pembelajaran kita tidak tercapai kan? Kita tetap mengajarkan matematika, kita tetap mengajarkan fisika karena itu adalah basicnya. Yang basic-basic saja, sesuai kebutuhan hidupnya saja seperti tadi. Kalaupun bebek diajari ilmu terbang, kalaupun bebek diajari ilmu lari, tidak harus menyuruh si bebek harus jago lari, harus jago terbang. Setidaknya teknik berlari, teknik terbang dia tahu, paham. Sama dengan siswa kita Bapak Ibu. Ya, karena potensinya si bebek tadi adalah berenang, maka kita gali, kita tingkatkan lagi kemampuan berenangnya si bebek tadi. Sama siswa kita juga, potensi apa yang ada di diri siswa kita harus kita tahu, harus kita gali dan kita kembangkan. Jangan sampai untuk bisa kita harus paksain dia harus bisa ini, sementara memang dia nggak mampu.
Dia hobi memang mau jadi atlet pelari misalnya, matematikanya nggak bagus-bagus amat, ya nggak usah dipermasalahkan. Itulah tadi, supaya inilah tadi, kalau kita di dalam kelas kita mengelola kelas kita, mempertimbangkan kebutuhan capaian murid, maka perbedaan potensi yang ada di siswa kita bisa terfasilitasi dengan baik. Nih misalnya, jadi setidaknya kalau kita untuk melihat bagaimana perbedaan kompetensi, tadi kan sudah kita sampaikan, kita lakukan yang namanya asesmen awal. Dari hasil asesmen awal ini kita tahu nih, oh ternyata siswa kita masih ada nih yang perlu bimbingan khusus, atau perlu perlakuan khusus, atau perlu memang ada trik-trik yang dari kitanya seperti itu. Jadi harus kita poles benar-benar. Kita tahu ternyata siswa kita ada nih yang karena saya matematika ya, ada nih yang memang punya bakat, punya potensi hobi matematika, maka kita harus gali ini si siswa tadi di matematikanya. Harus kita kasih soal-soal yang menantang, kita beri tambahan motivasi, kita beri tambahan materi supaya dia lebih mendalami matematika, supaya potensinya akan kelihatan. Nah, seperti itu. Jadi kalau Bapak Ibu merancang pembelajarannya sudah diperhatikan, sudah dilakukan sesuai dengan kebutuhannya masing-masing, maka nanti murid akan mendapat hak belajarnya dengan baik. Proses pembelajaran, siswanya juga akan merasakan iklim yang positif gitu. Jadi karena nyaman, karena istilahnya dia tidak, kalau misalnya si anak memang yang tidak hobi matematika, yang memang kemampuan matematikanya rendah, tidak kita paksain harus menjawab soal-soal olimpiade, kan dia akan nyaman. Oh ternyata belajar matematika nggak sulit-sulit amat sih, Bu Guru cuman mewajibkan saya soal yang ini saja, karena saya memang mungkin yang untuk pendalaman materi pengayaan kan tidak dipaksakan ke dia. Seperti itu. Jadi dia akan merasa nyaman. Dan karena kalau sudah nyaman nanti Bapak Ibu yakin dan percaya nih, siswa akan merindukan kita, kehadiran kita di nanti-nanti. Jangan sampai sebaliknya, saat kedatangan kita tidak diharapkan, ketidakhadiran kita mereka senang. Itu jangan sampai terjadi. Jadi itu tadi prinsip yang pertama, mempertimbangkan kebutuhan capaian murid. Apa saja kegiatan-kegiatan yang bisa Bapak Ibu lakukan untuk melaksanakan pembelajaran yang mempertimbangkan capaian murid saat ini? Yang pertama nih, Bapak Ibu pada awal tahun ajaran bisa mencari tahu kesiapan belajar peserta didiknya dan pencapaian sebelumnya. Nah, misalnya boleh Bapak Ibu dengan melakukan yang namanya dialog dengan peserta didik, diskusi kecil, tanya jawab, bisa mengisi survei atau angket, atau bisa juga Bapak Ibu dengan model lain. Bu, yang bisa ngisi survei, angket itu kan kalau yang sudah SMP, SMA. Kalau SD emangnya bisa, sebagian SD sudah bisa. Tapi kalau misalnya nih TK belum bisa Bu, kita wawancaranya, ditanya juga kadang anak masih nangis. Bagaimana kita mencari kesiapan belajarnya? Kita bisa tanya kepada orang tuanya. Kita bisa berdiskusi dengan orang tuanya. Jadi seperti itu. Oke, itu tadi. Yang kedua, Bapak Ibu bisa merancang atau memilih alur tujuan pembelajaran sesuai dengan tahapan perkembangan peserta didik. Akan berbeda loh Bapak Ibu kesiapan belajar siswa kita yang mungkin kalau sekolah kami di kampung, di pedalaman, dengan siswa-siswa yang mungkin anak Jakarta yang sudah pembelajarannya sudah lebih canggih, materi ataupun fasilitasnya lengkap, itu kan berbeda. Maka sekarang dari hasil tadi adanya asesmen awal, kita tahu, oh dasar anak saya ini masih sampai di sini. Maka kita juga harus mengawali pembelajaran, setidaknya kita harus mempersiapkan siswa dengan materi prasyarat untuk kesiapan ini. Kalau misalnya dia kemampuan prasyaratnya saja belum paham, maka ya setidaknya kita buat tambahan
Kalau misi tambahan itu masih bisa kita lakukan di dalam kelas kita, artinya masih dalam kegiatan intra, mungkin kita berikan ini ada misalnya kita sedang belajar matematika nih, tapi mengenai bangun ruang sisi datar. Namun anak-anak masih belum ingat atau belum paham bagaimana menemukan rumus luas. Kita mau dibangun ruang sisi datar itu kan ada menghitung volume, menghitung luas permukaan. Kalau anak saja tidak mampu belum paham bagaimana tentang luas bangun datar, maka kita bisa memberikan, bisa mungkin dalam bentuk playlist ya, dalam bentuk video playlist mengenai bangun datar, kemudian menentukan luas dan keliling bangun datar, mungkin seperti itu. Atau Bapak Ibu juga mungkin boleh membuat sebuah blog pembelajaran nih yang isinya materi-materi pembelajaran untuk itu. Maka bisa kita arahkan si anak tadi, nanti nak, kamu kan belum paham ini, kalau kita terangkan lagi mengenai ini kan pembelajarannya tidak cukup waktunya sayang, maka silahkan anda pelajari materi ini ya di rumah. Ini sudah ibu persiapin nih materinya dalam bentuk video, dalam bentuk e-book dan lain sebagainya. Silahkan sesuaikan. Nah seperti itu. Kalaupun nanti semisal masih ada lagi kita buat seperti itu tapi masih ada yang tertinggal, maka nanti kebijakan dari kepala sekolahnya mungkin akan memberikan les tambahan atau bagaimana. Jadi seperti itu. Oke, jadi itu tadi mengenai kita merancang sesuai tahapan perkembangan peserta didik. Kemudian pendidik juga dapat menggunakan atau mencontoh atau mengadopsi tujuan pembelajaran atau alur tujuan pembelajaran serta modul ajar yang sudah disiapkan oleh pemerintah. Kan enak banget nih kurikulum Merdeka Bapak Ibu. Kita masih boleh loh mengambil tujuan pembelajaran, alur tujuan pembelajaran dan modulnya. Jikalau tapi ada garis bawahnya ya Bapak Ibu, sesuai dengan karakteristik satuan pendidikan kita. Artinya, semisal nih sekolah saya guru matematika. Sekolah saya kan di kampung nih. Ya jangan pula saya mengadopsi tujuan pembelajaran, alur tujuan pembelajaran dari siswa yang di sekolah yang ada di Jakarta misalnya. Tapi mungkin bisa kita lihat sekolah-sekolah yang mungkin karakteristiknya hampir mirip. Jadi seperti itu. Yang fasilitasnya hampir mirip dengan kita. Jadi harus kita sesuaikan. Oke ya. Yang ketiga, Bapak Ibu bisa merancang pembelajaran yang menyenangkan. Kenapa? Atau pembelajaran yang interaktif ya. Agar peserta didik bisa mengalami proses belajar sebagai pengalaman yang menimbulkan emosi positif. Emosi positif ini sangat penting Bapak Ibu. Dengan lingkungan yang nyaman, dengan lingkungan belajar yang nyaman tadi bisa menumbuhkan motivasi tersendiri bagi siswa untuk belajar. Jadi seperti itu. Oke, baik, kita lanjutkan. Prinsip yang kedua nih, yaitu membangun kapasitas belajar menjadi pembelajar sepanjang hayat. Jadi, kita sebagai guru, di dalam merancang pembelajaran, di dalam mengelola kelas kita, dalam pelaksanaan dan penilaian pembelajaran, bisa kita lakukan dengan mungkin bisa membuka dialog, bisa dengan tanya jawab ya, seperti itu, sehingga bisa menumbuhkan menumbuhkan pemikiran peserta didik atau growth mindset supaya mereka itu terbuka mindsetnya, terbuka wawasannya, ada keinginan tersendiri bagi siswa itu mau belajar. Nah itu dia. Jadi kira-kira apa saja diskusi yang bisa kita lakukan? Yang pertama misalnya bagaimana sih kita mengetahui murid kita apa saja yang sudah dipelajarinya hari ini. Jadi mungkin Bapak Ibu bisa tanyakan kepada mereka, anak-anak hari ini dari pembelajaran yang kita lakukan tadi nih. Nah dalam satu hari ini kira-kira apa saja sih yang sudah Anda dapatkan, yang sudah Anda pahami, misalnya seperti itu. Kemudian kira-kira tantangan atau hambatan yang Anda dapatin dalam pembelajaran ini seperti apa? Itu kita membawa mereka untuk melakukan refleksi.
Ya, itu kalimat-kalimat refleksi, apa yang sudah kalian dapatkan, apa tantangannya, bagian mana yang menurut kalian menarik, bagaimana yang menarik itu bagaimana kita mendapatkan apa ya, tambahan supaya kita lebih memahaminya, seperti itu. Kalau keempat pertanyaan dalam refleksi ini kita berikan ke siswa kita, yakin dan percaya Bapak Ibu, mereka dengan sendirinya akan selalu melakukan ini. Makanya kami biasakan di kelas ini sudah mulai kami lakukan, setiap siswa itu membawa kertas origami. Jadi setiap selesai sesi pembelajaran, khususnya ini masih kami terapkan untuk kegiatan literasi pagi. Jadi di hari Kamis dan Rabu. Jadi apa saja yang sudah didapatkannya dalam kegiatan literasi pagi itu akan mereka catatkan. Kemudian kira-kira apa yang menarik dari yang mereka pelajari tadi, dari yang sudah dibaca, kira-kira kan ditulis sini apa saja yang sudah dibacanya, apa saja yang menarik, kemudian bagaimana untuk bisa lebih lagi mendapat informasi tambahan-tambahan lainnya. Bisa seperti itu. Itulah nanti yang akan membuat siswa kita dengan sendirinya, kan dia sudah ditanyain dengan dirinya sendiri, apa yang kamu tertarik dengan buku ini. Supaya kamu lebih memahami isi buku ini gimana caranya. Selain dituliskan yakin dan percaya Bapak Ibu, siswa akan melakukannya. Nah itu dia. Itulah kekuatan dari sebuah refleksi. Itu sangat besar sekali pengaruhnya untuk membangun kapasitas belajar murid untuk menjadi pembelajar yang sepanjang hayat. Jadi apa saja kegiatan yang bisa kita lakukan untuk membangun kapasitas belajar murid untuk menjadi pembelajar sepanjang hayat? Yang pertama, Bapak Ibu mendorong peserta didik untuk melakukan refleksi dan memahami kekuatan diri. Apa yang sudah ada di dirinya, itu tadi, apa yang sudah dipahaminya, apa yang menjadi kekuatannya, apa yang menjadi kelemahannya. Jadi seperti itu. Kemudian yang kedua, peserta didik memberikan umpan balik langsung yang mampu mendorong kemampuan peserta didik untuk terus belajar dan mengeksplorasi ilmu pengetahuannya. Seperti ini maksudnya Bapak Ibu. Jadi karena dengan adanya umpan balik yang kita berikan secara langsung terhadap setiap aktivitas siswa, maka mereka akan semakin termotivasi untuk selalu terus belajar dan mengeksplorasi ilmu pengetahuan. Yang ketiga, pendidik bisa menggunakan pertanyaan yang terbuka ya untuk menstimulasi pemikiran yang mendalam. Kemudian yang selanjutnya, peserta didik bisa memotivasi peserta didik. Pendidik bisa memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif agar terbangun sikap pembelajar yang mandiri. Kemudian Bapak Ibu bisa memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, kemandirian sesuai bakat, minat, dan juga perkembangan fisik serta psikologis peserta didik. Jadi kita biasakan memberikan ruang ya, atau kita demokratis, kita jangan terlalu mendikte siswa, kamu harus buat ini, harus buat ini, harus buat ini. Tapi berikan mereka kebebasan, berikan mereka ruang kreativitas, seperti itu. Oke, selanjutnya peserta didik memberikan tugas atau pekerjaan rumah. Tujuannya itu untuk mendorong pembelajaran yang mandiri. Ya, di mana tugas rumah tadi jangan sampai terlalu memberatkan, harus kita bisa pertimbangkan nih. Nah, dengan kemampuan, dengan beban belajarnya. Karena kalau nanti memberatkan bisa menjadikan murid itu bosan dan juga akan menghambat keinginan mereka untuk belajar. Baru yang terakhir, Bapak Ibu bisa merancang pembelajaran untuk mendorong peserta didik terus meningkatkan kompetensinya melalui tugas dan aktivitas sesuai tingkat kesulitan yang tepat. Oke, baik Bapak Ibu. Itu tadi prinsip yang kedua. Kita masuk prinsip yang ketiga, yaitu mendukung perkembangan kognitif dan karakter murid. Jadi, Bapak Ibu dalam mengelola pembelajaran yang mempertimbangkan mendukung perkembangan kognitif dan karakter murid, Bapak Ibu bisa dengan melakukan penguatan literasi melalui teks,
menumbuhkan kecakapan sosial emosional dengan mengapresiasi proses belajar, bisa berempati, bisa bekerja sama, saling mendorong siswa untuk saling bantu-membantu. Jadi seperti itu Bapak Ibu, sehingga karakter dan kompetensi murid itu bisa terbangun melalui kegiatan-kegiatan yang tadi kita sebutkan tadi. Jadi seperti itu ya. Baru aktivitas apa saja sih yang bisa kita lakukan untuk mendukung perkembangan kognitif dan karakter murid? Yang pertama, Bapak Ibu bisa menggunakan berbagai metode pembelajaran yang bervariasi. Jadi banyak banget nih model-model pembelajaran yang bisa Bapak Ibu kembangkan supaya pembelajaran di kelas kita itu bisa menjadi lebih interaktif. Bisa Bapak Ibu menggunakan pembelajaran berbasis masalah, bisa pembelajaran berbasis project, bisa pembelajaran berbasis inquiry, atau Bapak Ibu bisa menerapkan yang namanya pembelajaran berdiferensiasi. Yang kedua, Bapak Ibu bisa melakukan refleksi proses dan juga sikapnya untuk memberikan keteladanan dan sumber inspirasi positif bagi peserta didik kita. Kemudian yang ketiga, Bapak Ibu bisa merujuk pada profil pelajar Pancasila dalam memberikan umpan balik atau apresiasi. Jadi kita memang semaksimal mungkin kita harus bisa memberikan umpan balik positif kepada peserta didik kita. Jadi rujukannya ya tadi profil pelajar Pancasila. Jadi untuk menyesuaikan yang keempat, prinsip yang keempat itu tadi menyesuaikan konteks kehidupan murid. Jadi pembelajaran yang kita rancang harus kita sesuaikan dengan konteks kehidupan murid. Apa saja yang bisa kita lakukan supaya pembelajaran yang kita lakukan menyesuaikan konteks kehidupan murid? Yang pertama, Bapak Ibu bisa menyelenggarakan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan dan juga dikaitkan dengan dunia nyata, lingkungan, dan juga budaya sehingga menarik minat peserta didik. Ya. Jadi Bapak Ibu boleh pakai berbagai trik, salah satunya yaitu dengan membawa atau mengaitkan dengan budaya, lingkungan, kejadian-kejadian atau fenomena yang ada di lingkungan kita sehingga siswa lebih tertarik untuk itu karena dia memang lebih memahami. Yang kedua, Bapak Ibu bisa merancang pembelajaran yang interaktif untuk memfasilitasi memfasilitasi interaksi yang terencana, terstruktur, terpadu, dan produktif antara pendidik dan peserta didik, antar peserta didik serta antar peserta didik dengan materi belajarnya. Kemudian pendidik memberdayakan masyarakat sekitar, komunitas, organisasi, ahli dari berbagai profesi sebagai narasumber untuk memperkaya dan mendorong pembelajaran yang relevan. Jadi tidak hanya proyek saja yang perlu narasumber dari lingkungan sekitar. Semisal nih Bapak Ibu dalam pembelajaran intrakurikuler, Bapak Ibu mungkin perlu memang butuh mendatangkan narasumber, silahkan monggo. Karena dengan kegiatan tersebut akan menumbuhkan untuk kita menjadi menumbuhkan tadi minat belajar siswa. Kemudian yang selanjutnya, pendidik melibatkan orang tua dalam proses belajar yang berkomunikasi dengan komunikasi dua arah dan saling memberi umpan balik. Jadi ini ada pembelajaran yang bisa Bapak Ibu lakukan untuk menyesuaikan konteks kehidupan siswa tadi ya, bisa menyelenggarakan pembelajaran yang sesuai kebutuhan dan dunia nyata, merancang pembelajaran yang interaktif, kemudian memberdayakan masyarakat sebagai narasumber, pelibatan orang tua. Kalau pada PAUD Bapak Ibu, pendidik bisa menggunakan pendekatan multibahasa berbasis bahasa ibu yang juga digunakan utamanya bagi peserta didik yang tumbuh di komunitas dengan budaya lokal. Terakhir nih, prinsip yang kelima adalah mengarah pada masa depan yang berkelanjutan. Jadi Bapak Ibu dalam mengelola pembelajaran di dalam kelas harus mengembangkan kompetensi untuk turut berkontribusi menghadapi isu-isu tantangan
di masa depan. Kita harus bisa mempersiapkan peserta didik kita untuk bisa berdaya saing, ya, berdaya saing menghadapi isu atau tantangan masa depan abad 21. Jadi guru harus bisa membantu murid menemukan pemahaman yang lebih bermakna, relevan bagi hidupnya pada saat ini dan masa yang akan datang. Oleh karena itu, penting bagi guru untuk membangun kesadaran muridnya. Oke, baik Bapak Ibu, itu materi kita pada pertemuan yang ketiga. Terima kasih atas atensinya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.